Oke, saya mulai yang di TokTok boleh ke Igoy untuk lihat chartnya, dan aku akan mulai dari IHSG dulu pastinya ya. Yang di TokTok boleh ke Igoy untuk lihat chartnya. Oke, yang curcol-curcol macem-macem, kalau aku boleh ikut workshop nggak? Super trader gak bisa? Boleh banget, aku penasaran Bapak Pengabdi Cuan siapa nih? Bisa aja nih, si terbatas alasannya. Oke, mari kita lihat IHSG. Aku mau bahas IHSG-nya lumayan details nih ya. Jadi beberapa waktu kemarin, ingat nggak sih yang pas kita bahas-bahas IHSG ke Igoy ya, yang di TokTok langsung aja ke Igoy ya, biar bisa lihat chartnya ya. Oke, jadi ingat nggak sih waktu aku bahas IHSG ada potensi membentuk cup with handle. Terus abis itu dia gagal terkonfirmasi breakout, cup with handle-nya malah turun. Nah pas dia turun ini sebenarnya IHSG itu sempat membentuk double tops. Double tops itu tanda apa? Kebalikannya cup and handle. Kalau cup with handle itu tanda kelanjutan arah naik, sedangkan double tops itu tanda dia pembalikan arah dari naik mau jadi turun, kira-kira kayak gitu. Sorry, chatnya aku matiin dulu yang di Igoy biar bisa kelihatan grafiknya. Yang di TokTok yuk ke Igoy yuk biar bisa lihat chartnya yuk ya. Oke, nah jadi waktu itu sempat membentuk double tops. Double tops itu tanda pembalikan arah dari naik jadi turun. Ternyata si double topsnya pun tidak terkonfirmasi loh, dia mantul lagi. Nah sekarang aku mau nanyain kalian nih, kira-kira dia akan membentuk pattern apa dan artinya apa? Kalau ke Igoy semua yang nunggu TokTok siapa ya? Gak usah ditungguin. Ayo, yang di TokTok ke Igoy lihat chartnya, oke ya? Aku lihatnya kayak cup with double handle, walah. Bisa aja kamu ya, makso ini. Ada nggak sih cup with double handle? Ada sih. Pernah terjadi nih, pernah terjadi. Aku kasih lihat di Elsa sama di Japfa ini handle-nya gak perfect juga gitu. Terus di Japfa ya ini handle-nya juga gak perfect ya. Ya di sini gitu loh. Nah, tapi kalau IHSG ini kok rodo makso ya. Kalau cup with double handle, double bottom enggak, salah. Kalau double bottom itu di bawah. Ya, banyak yang keliru nih. Nah, kalau kayak gini kira-kira bakalan bentuk apa nih? Ada potensi dia bakalan kayak gini, jadi bentuk pattern apa dong? Yang di TokTok ke Igoy ya, biar bisa lihat chartnya ya. Oke. Ini triple top sih kata Davna. Bisa loh bentuk triple top. Oke, terus ini kan semuanya kita nunggu confirmation ya. Pattern-pattern ini menjadi tanda atau antisipasi aja, tanda atau untuk antisipasi aja gitu loh. Ya jadi belum tentu kejadian gitu. Nah, ini kalau misalkan kayak gini, ini bisa jadi apa? Triple tops tanda apa? Yo. Tanda sama kayak double tops, triple tops itu tanda pembalikan arah dari naik jadi turun. Kalau gitu bisa nggak sih si pattern triple topsnya ini dia nggak kena konfirmasi juga, tidak terkonfirmasi ya. Jadi ini tidak terkonfirmasi triple topsnya ya, oke. Nah jadi gimana dong? Kalau gitu bisakah membentuk rectangle? Dia naik lagi membentuk apa? Dia akan membentuk rectangle. Kalau dia naik lagi membentuk rectangle di sini. Nah, ini justru malah jadi pattern bullish continuation. Aduh, bingung deh gimana sih ini? Ya intinya kamu nunggu konfirmasi aja. Dan sebenarnya gak penting kok ngelihatin IHSG itu gak penting. Yang lebih penting kamu melihat saham per sahamnya ya, saham per sahamnya. Nah, kalau gitu saham apa aja sih yang menjadi penggerak indeks ya dari brand AMMN dan juga big banks? Oke, sebelumnya aku mau, Pak Teddy ngapain di TokTok? Ayo ke Igoy lagi. Lihat chartnya di Igoy. Aku lapar. Oke, terus ada yang minta dibahasin auto. Kemarin katanya autonya ini nih bearish, ini kok malah naik sih. Nah, jadi teman-teman mesti perhatikan di sini ya, yang ngerti analisis kemarin
bukan kemarin ya, ini hari Kamis tanggal 25. Kalian pasti tahu dong kalau tanggal 25 kemarin hari Kamis itu, ini tuh patternnya terjadi perlambatan tren gitu. Abis naik terus sideways, ini sempat breakdown, di Kamis sempat breakdown. Terus nunggu earnings. Nah, hari ini naik tinggi tuh karena ada earnings dan terjadi di sini balik arah jadi breakout lagi. Jadi sebenarnya kalau kalian paham analisis, kalian nggak akan bingung yang aku ngomongin tuh apa gitu loh. Karena kalau misalkan dia breakdown di tanggal berapa sih ini? Di tanggal 25 Juli kemarin, ya udah sebenarnya tuh slow down dulu aja gitu, kurangin posisi dulu. Kalau misalkan dia breakout lagi, ya ini artinya ya kita buyback aja lagi gitu loh. Noh, kok gitu sih? Kenapa nggak kita hold aja? Nah, kalau di hold aja kejadiannya jadi kayak gini gimana? Nih, aku kasih lihat ya, Unilever. Kalau kita nggak batasin resiko, bablas sampai turun gimana? Nah, beberapa kali ketika saya trading, kan saya belajar dari pengalaman juga ya. Ketika saya punya aturan nih, jadi saya nggak ngomongin orang lain dulu, saya ngomongin diri saya sendiri nih. Misal saya punya aturan, oh breakdown cut gitu, breakdown cut. Baru nanti buyback lagi, bisa naik lagi gitu. Kalau naik lagi, kita buyback lagi gitu. Tapi misalkan nih, breakdown nggak di-cut, terus abis itu ternyata naik, wah udah nggak usah di-cut deh, breakdown nggak usah cut deh, ntar juga naik. Sekali dua kali mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau itu diulang-ulang terus, aku jamin portfoliomu nanti bakalan banyak saham yang nyangkut. Nah, ada tuh satu orang kalau nggak salah, yaitu mengedukasi, dia bilang tingkat keberhasilan dia, success rate-nya itu 100%. Nah, kenapa bisa 100%? Karena gak pernah cut loss. Kenapa gak pernah cut loss? Karena dibiarin aja. Nah, kalau dibiarin aja, artinya banyak saham yang nyangkut. Oke, yang ditok-tok ke Igoy biar bisa lihat chartnya. Nah, jadi ini aku jelasin lagi. Ini buat yang penasaran tadi sama si auto. Buat kalian yang ngerti, aku tuh susah ya ngajarin baca tren dan lain-lain kalau dari live gini. Sabtu nanti itu ada M-Trade Start, dimanfaatin aja tanggal 10 Agustus jam 10 pagi ya. 10 Agustus jam 10 pagi, tolong kalian make time deh, biar kalian nggak bingung-bingung ketergantungan sama dibacain ini terus. Bukan hanya dari Ellen loh, dari banyak orang pun kalau kalian cuman ngikutin nih orang reviewnya gimana, buy atau sell gimana, kalian nggak mau belajar sendiri alasannya apa, kalian bakalan bingung. Nah, kalau kalian sambil belajar, sambil ditemenin, apalagi ditemenin M-Trade, itu bakalan enak banget belajarnya ya. Jadi bakalan pemahamannya tuh bakalan bagus banget. Dan aku mau kasih tahu satu hal, conviction atau keyakinan dalam kita mengambil keputusan dalam investasi dan trading itu sangat penting sekali. Jadi kalau kamu cuman ikut-ikutan orang, kamu bingung, kadang-kadang orangnya ngomongnya bombastis, kamu beli banyak, orangnya takut, kamu jual sedikit. Kalau kamu nggak ngerti ilmunya, kamu cuma ikut-ikut kayak kata ini, kata itu, bahkan kata Ellen, kata siapa, kata si A, si B, si C, bakalan gampang kena pom-pom. Ya, kenapa? Karena gak ngerti ilmunya. Kira-kira kayak gitu. Aku mau bahas saham AMMN. Kira-kira udah paham belum yang tadi aku bahas tentang auto? Oke, yang nggak dapat hari ini gimana? Biarin aja, tunggu retracement, nyantai aja. Intinya hari Sabtu tanggal 10 tuh ada M-Trade Start, kalian join aja ya, emtrade.id _live, daftarnya di situ jam 10 pagi. Oke, yang ditok-tok ke Igo yuk, kita mau bahas AMMN. Nah, contoh juga lagi nih, harus manage ekspektasi dan lebih banyak belajar ya, jadi supaya kalian nggak bingung, nggak ngikut apa kata orang doang gitu. Yuk kita mau lihat AMMN yuk ya. Nah, ini juga sama kan, AMMN itu kan perhatiin di sini di tanggal 28 Mei 28 Mei sampai tanggal 3 Juni ini sebenarnya ada tanda distribusi. Terus pada tanggal 21 Juni kemarin ini juga lumayan. Nah, ini udah saya bahas berkali-kali. Kita bukan sentimen sama saham ini, tapi kalau ada tanda distribusi ada baiknya kita hold dulu gitu loh. Maksudnya hold itu jangan buru-buru masuk dulu. Yang di tok-tok boleh ke Igoy ya gitu. Bentar ya. Oke, terus
Ya, jadi perhatikan di sini, ini hari ini dia naik nih, AMMN-nya dia naik nih. Ya. Kita lihat nih. Oh, gimana ya nih? Kok AMMN-nya dia naik ya? Padahal kemarin kita waspada-waspada gitu ya. Ya udah di watch aja dulu gitu loh. Jadi watch aja dulu. Saham kan nggak cuman AMMN ya. Kita cuan di banyak saham belakangan ini, cuan di saham CPO ya. Jadi kita cuan di saham CPO. Terus perhatiin di sini hari ini AMMN-nya breakout nih. Wah, gak usah ngerasa FOMO juga sih. Kita bisa buy kapanpun kalau misalkan patternnya emang udah jadi bagus atau ada retracement. Jadi kira-kira kayak gitu, santai aja dulu. Karena AMMN ada sempet tanda akumulasi sebelumnya di sini di 28 Mei, di 29 Mei dan di tanggal 21 Juni di sini. Kita wait and see dulu lah, nungguin patternnya dia sampai jadi stabil dulu. Cut loss itu sebaiknya berapa persen idealnya? Satu, cut loss itu harus di bawah support. Nah, yang kedua, cut loss berapa persen, maksimal berapa persen, ini ilmu money management, bukan ilmu teknikal lagi. Kalau ilmu money management, cut loss berapa persen, jangka menengah, trading jangka menengah, strategi super trader itu maksimal 10%. Sedangkan kalau untuk swing tradingnya M-Trade itu maksimal 5%, rata-rata kayak gitu. Nah, tapi kalau super trader tidak harus menunggu turun 10% baru di-cut. Ilmunya ada di Basic Trading Mastery ya, ini webinar 2 jam pengantar untuk trading saham. Boleh langsung aja daftar di emtrade.id/live. Terus Ruci Melinda dia bilang nyesel tadi take profit di AMMN kecepatan, pakai nangis 3 emoticonnya, artinya kamu masih attach banget sama saham ini. Kurangin ekspektasi, judulnya udah cuan, bersyukur aja, oke ya gitu. Terus jangan terburu-buru tradingnya. Saratoga trading sideways-nya panjang banget ya Miss, kira-kira bisa balik ke 2000-an nggak? Oke, mari kita lihat Saratoga gimana. Yang di tok-tok ke Igo yuk, lihat chartnya di Igo yuk. Lihat chartnya di Igo. Kita ke Saratoga. Ali Miss, lap ke U-nya bagus katanya. Oke. Ya, perhatikan di sini, ini Saratoga, ini dia kembali sideways-nya lama banget sih, ini emang sih. Sideways-nya lama banget. Level penentuan Saratoga tuh sekitaran level 1525. Breakout dari sini bakalan bagus. Breakout dari sini bakalan bagus ya. Jadi wait and see dulu aja. Sekarang jangan buy, nanggung, karena kalau buy di situ kalau M-Trade, let me check. M-Trade punya Saratoga itu di angka, udah jual belum ya? Saratoga. Oh, udah nggak ada Saratoganya. Ya. Oke. Jadi wait and see dulu deh Saratoganya ya. Terus Miss biasanya cuannya lebih banyak dari buy breakout atau buy retracement? Sama-sama sih. Kalau retracement tuh kan sebenarnya bekas breakout ya, naik dulu terus kemudian retracement atau pullback ya, itu kan bekas breakout juga. Biasanya retracement tuh bentuknya pennant atau bentuknya flag kayak gitu. Nah, terakhir tuh yang pattern kayak gitu yang bagus banget tuh Elsa sama Japfa ya, si Japfa. Nah, di sini nih kita sempat ini lihat nih, Japfanya kita sempat trading buy di 19 Juni. Terus Japfa udah jualan kayaknya waktu itu. Nah, ini cuan 18-21%. 18-21%. Ini kita belinya pas pullback. Jadi bukan pas breakout. Kita belinya pas pullback retracement. Gini-gini, aku jelasin ya. Belinya pas pullback dari tiang tinggi ini. Ini kan breakout pertama. Kita belinya pas pullback di bawah sini, tapi pullbacknya nunggu breakout dari flagnya. Nah, semoga nggak bingung ya. Biar nggak bingung, teman-teman yang di tok-tok ke Igoy aja ngelihat ini ya. Jadi ini breakout pertama. Breakout pertama tuh tiangnya di sini. Kita nggak beli di sini karena tidak ada pijakan. Nah, di sini ada sideways. Terus kemudian sideways ini merupakan pullback dari breakout yang pertama. Kita masuk di breakout kedua. Breakout kedua tuh breakout dari pullbacknya ini. Semoga bisa dipahami. Bisa paham nggak sih? Kalau paham, tolong tulis paham. Tulis di sini ya.
Oke, aku mau bahas beberapa saham yang cukup aktif hari ini dari berbagai sektor. Kira-kira mau bahas apa nih? BBRI, nanti dulu deh. Aku pengen bahas saham SMRA, Pakuwon Ciputra BSDE, properti. Siapa yang punya saham properti? Lagi untung apa rugi? Tulis di sini. Punya properti, punya saham properti maksudnya, untung atau rugi? Kesini karena rekom ChatGPT. What? Thank you ChatGPT. Kocak, promptnya apa sih? Oke, ke Igoy, lihat chart di Igoy ya. Oke, ada yang punya Pewon, ada yang punya saham properti apa aja. Oke, punya dan untung. Pakuwon, nah ini patternnya mirip nih kayak tadi ya teman-teman, ada saham auto turun gitu ya. Nah terus ini Pakuwon ini kemarin jatuhnya nggak ada volume, makanya kita masih ngehold gitu. Terus dia hari ini ketahan support, di dekat support ya, dekat support di 535 terus mantul. Jadi tadi kita remind untuk trading buy. Sedangkan yang punya ini buat investasi jangka panjang menurut aku bagus ya. Jadi potensinya beberapa bulan ke depan tuh bakalan bagus. Nah, tantangannya buat trader apa, buat investor apa? Aku udah sering banget nih bahas di baik di M-Trade Start maupun di M-Fast Start, di Trading Academy, di M-Fast, itu ada semua. Aku mau tebakin kalian, terutama buat M-Traders, M-Fasters di sini absen dong. Tulis dirimu tuh M-Trade atau M-Fasters, M-Traders atau M-Fasters. Aku mau nanya, sebagai seorang trader, konsekuensinya apa? Konsekuensinya trader tuh kayak enaknya trader apa? Coba tulis di sini. Tulis di sini, konsekuensi trader apa? Iya, itu bukan Pewon, Pak, SMRA yang dibahas. M-Fasters, M-Traders. Ke Igo ya. Konsekuensinya trader itu adalah hilang barang. Jadi kalau udah jualan ternyata dia naik, ya sudah. Konsekuensinya itu yang aku pelajari bertahun-tahun. Mempelajari itu, paham itu bertahun-tahun. Thank you. Diambilin minum. Terima kasih. Ara keluar aja. Grok-grok berisik. Konsekuensi investor apa? Konsekuensinya investor. Konsekuensinya investor itu apa? Floating loss. Floating loss tuh artinya kamu kalau udah beli pakai valuasi murah, ternyata masih turun terus. Kena apa? Value trap. Kena value trap. Loh, konsekuensi ya trader tuh bukannya cut loss ya. Cut loss mah satu kelebihan buat trader. Kenapa? Karena kalau kamu cut the losses short, kamu gak perlu istilah kata tuh nyangkut lama, ngehold lama kayak investor. Investor tuh bisa loh. Beberapa waktu yang lalu ya, di S Hardware, di M-Fast ya, S Hardware di awal 2023 kita tuh ngehold dan memang purposely, memang sengaja ngehold gitu loh. Turun 14% kita ngehold, bahkan beli lagi di bawah dengan porsi yang kita ada batasnya maksimal di level berapa persen gitu. Nah, abis itu sekarang you know the story lah gitu loh ya. Jadi Anda tahu gimana investors, gimana tahu yang beli di bottom waktu itu sekarang udah cuan puluhan persen, bahkan kemarin ada yang bungkus cuan di 90% gitu ya. Intinya itu aja. Lucu amat keluar jempolnya, lucu ya. Atau tadi gimana keluar jempolnya. Oke, yuk kita lanjut lagi bahas saham SMRA. Lihat chartnya di Igoy teman-teman yang di TokTok. Oke, aku matiin. Kalau invest gak ada cut loss dong. Jarang banget cut loss karena udah difilter secara fundamental, likuiditas dan valuasi semuanya. Miss, Antam laba Q2-nya katanya naik. Yuk kita lihat ya. Cuan terus Miss, makanya belum cut loss. Mantep. Wah, kayak anakku dong, belum pernah ngerasain cut loss. Ada komennya dari anakku, ntar aku bahas ya. Oke, jadi intinya SMRA ini masih hold aja dulu ya. Jadi masih ada potensi. Terus market ini sebenarnya lagi nungguin apa sih? Market lagi nungguin tanggal 31 Juli nanti apakah The Fed akan turunin suku bunga atau enggak gitu ya. Jadi
Itu yang ditunggu-tunggu market. Kenapa marketnya kok agak sepi ya? Di pasar reguler hari ini cuma 6,9 triliun loh. Di pasar negosiasi ada 3,4 triliun. Jadi sebenarnya yang kita pakai pasar reguler kan ya sepi gitu loh. Yang ditunggu apa sih? Yang ditunggu meeting the Fed tanggal 31 Juli. Yuk ke IGOI aja yuk, ada chartnya yuk. Nah, jadi apakah the Fed akan turunin suku bunga di September atau di Juli? Kok kayaknya lebih banyak kemungkinan di September, tapi tidak menutup kejutan juga bisa terjadi di Juli karena data penganggurannya itu jelek, banyak banget pengangguran dan inflasinya kemarin udah sempat turun dikit. The Fed sendiri bilang gak akan nurunin suku bunga tuh nunggu inflasi sampai 2%. Kalau diturunin nunggu inflasi 2%, wah nanti bisa bablas nih, bisa turunnya jadi di bawah 2% gak bagus gitu. Dan sekarang kan inflasinya udah di angka 3%-an sekian-sekian ya. Nah itu ada kemungkinan, makanya market sangat menunggu sekali. Kalau sampai 31 Juli atau hari Rabunya sana, Kamisnya kita, itu The Fed beneran turunin suku bunga, wah saham naik sih. Potensinya masih lebih banyak di September 18. Tapi ya kita lihat aja nanti. Yuk kita lihat lagi chart saham yang lain, properti yang lain di IGOI ya, sambil nanti kita move ke sektor yang lainnya. Teman-teman yang di TokTok, yuk kita lihat chartnya saham P1 deh, karena tadi banyak permintaan P1 di IGOI. Tidak semua saham properti kita bahas, lebih details ada di M-Trade. Mari kita lihat Pakuan Jati gimana kabarnya. Pakuan Jati ya 8-11% ya, 8-11%. Cuannya di M-Trade jangka menengah kita masih ngehold 8 sampai yang udah dijual profit taking 8-11%, P1-nya kita masih ngehold buat jangka menengah 6-7%-an. Ada jangka panjang pula ternyata di M-Trade ini. Oke, jangka pendeknya kita baru masuk lagi tadi, P1-nya sama kayak SMRA. Jadi kalau kita baru masuk tadi ya sebenarnya ini masih bisa lah teman-teman kalau teman-teman mau watch ini buat P1-nya. Oke, disclaimer buat kalian yang baru masuk di saham, sabar-sabar dulu aja ya, sabar-sabar dulu, jangan terburu-buru. Aku mau move ke sektor perbankan. Selain 4 big banks, kayaknya kalian mesti watch BNGA sama BBTN deh ya. Jadi ini perhatiin chartnya IHSG itu mirip banget sama chartnya saham-saham perbankan. Ini ada kayak double tops gitu tapi nggak jadi double tops. Jadi dia retrace di sini terus ketahan. Nah maka dari itu angka 1775 ini jadi satu support yang baru buat BNGA. Nah BNGA ini kan dulu udah sempat naik tinggi ya sampai ke 2200. Dia tuh alfanya atau potensi naiknya kalau pas lagi mau naik itu lebih cepat daripada BRI, BCA, BMRI gitu, karena memang secara size-nya juga tidak sebesar itu ya. Kalau turun juga lebih cepat. Istilah kata tuh si BNGA ini lebih bagus kalau teman-teman mau cuan cepat dan harus ada pembatasan risiko yang lebih ketat juga. Nah kalian yang baru join di TokTok ke IGOI, lihat chart BNGA bareng aku. Oke, jadi BNGA supportnya sebenarnya 1750 untuk best price-nya. Jadi disclaimer ya teman-teman semuanya ya, 1750 itu level diskon yang cukup murah. Oke, terus hijau semua karena investors, kata Kundarto Yohanes. Wih, aku mau dong testimoninya dong, kasih ke tim kita ya. Reasons the Fed NBI nurunin atau hold naikin suku bunga itu terjadwal atau tergantung situasi ya. Tergantung situasi. Kalau meetingnya terjadwal tapi nurunin atau naikinnya tuh pastinya tergantung situasi banget gitu loh ya. Jadi mau ngegas ekonomi atau mau ngerem. Kalau mau ngegas ekonomi suku bunga turunin, kalau mau ngerem ekonomi suku bunga naikin, sesimpel itu. Hah? Gak ada suara? Ada suara nggak? Yang di IGOI ada suara nggak? Si Alan bahas emiten asuransi seperti Amak, apakah layak dikoleksi? Di trading aja sih, timingnya ngelihat chart. Pas bahas properti gak ada suaranya. Lanjut aja ya kalau gitu ya. Mari kita lanjut. Aneh sih bisa gak ada suaranya gitu. Saham Papa PP, siapa punya saham Papa PP? Tulislah PP. Siapa mau jadi anaknya Papa PP? Siapa mau jadi anaknya Pak Hartono? Aku akan bahas saham Papa PP dan bahas saham Papa Hartono. Siapa? Oke, aku bahas saham Papa PP ya.
Nah, ini BRPT nih, dia paling liquid. Jadi kami tidak anti loh saham Papa PP, tapi kita tidak mau untuk investasi jangka panjang. Dan ini tuh bukan buat apa ya, kayak disamain kayak BCA, meskipun jangka panjangnya naiknya juga banyak, tapi kan kamu ngelihat fluktuasinya ajrut-ajrutan gitu loh. Jadi yang beli di 2019 ya nyangkut, kalau BCA beli di 2019 sampai sekarang ya naik, nggak nyangkut lah gitu loh. Dia BBTN-nya kelupaan ya, thank you diingetin ya. Oke. Nah, perhatikan di sini, ini disclaimer ya. Ini hehehe, jadi anak trading aku. Mau jadi anak aku. Oke, anak trading bener juga ya. Oke, perhatikan di sini. Ini tuh di area support dekat sini. Ini ada area support 1040. Kita kemarin ada spekulatif buy on weakness. Tadi ada mantul dikit. Disclaimer, it's not a trading recommendation. Aku cuman ngasih tahu area supportnya aja. Di bawah level 1000 batasin risiko sih. Terus oke, teman-teman yang di tok-tok ke Igo, yuk lihat chartnya yuk. Ketinggalan tadi mau ngebahas BBTN, tapi nanti dulu. Kan tadi kok sensi amat Miss disamain BCA, yaitu namanya penyesatan. Jahat kalau nyamain kayak gitu, itu namanya gini loh, mau ngepom-pom terus pakai data yang menyesatkan. Makanya teman-teman retail, teman-teman investor trader retail, kan tadi kan ada yang bilang, oh auto kok kemarin katanya turun, ini beres habis itu naik, belajar loh. Kalau kamu tahu aku ngomong apa, ya kamu nggak akan bingung. Orang-orang yang kayak gini, maaf kata teman-teman yang tadi mengalami ini, yang tadi bilang kayak gitu, itu kamu gampang dipom-pom. Jadi nanti kalau di sebelah atau di mana ada orang yang ngepom-pom saham dengan kata-kata yang meyakinkan atau dengan data yang ini, kamu bakalan gampang kepom-pom karena kamu cuma ngikutin apa kata orang. Oke ya, careful di situ. Nah, sekarang aku mau kasih lihat saham Papa Hartono. Wah, ini Papa Hartono nih. Senyap dia masuk ke TOWR dibandingin seluruh hartanya sih ya dikit sih ya, si TOWR ini Papa Hartono masuk ke sini. Oke lah, terus gimana dong intinya TOWR supportnya 765. Jadi kalau mau ngekor Papa Hartono masuknya sekitar 765 gengs, dan stop lossnya di bawah 750. Loh, itu kan punya Papa Hartono, orang paling kaya se-Indonesia, masa iya bisa turun woi. Dia nggak ngegoreng tower woi, ini ngebelinya karena memang udah discounted banget nih, perhatiin. Jadi di buyback atau dibeli itu karena memang udah diskonnya banyak. Aku coba buka di ini ya. Nah, kalau mau ngegoreng mah dari dulu-dulu juga udah digoreng kali. Aku coba mau kasih lihat TOWR secara monthly ini sempat mencapai level tertinggi di 2021 dan turun 53% dari level tertingginya. Kira-kira kayak gitu. Saya lihat auto naik tapi gak mau beli karena gak suka chart model kayak gitu ya, gak beli. Dan Johnny tuh wong karena dia paham kalau dia besok naik lagi, autonya naik lagi ya dia gak akan nyesel. Ini misalkan Ellen bilang, oh autonya jadi bagus nih, aku mau beli, aku mau masuk. Tapi Johnny ngerti ilmu yang menurut dia ya dia nggak mau beli ya dia nggak nyesel dibanding apa kata orang. Miss BCA pernah valuasi murah nggak ya? Pernah banget pas lagi crash pandemi kemarin dan pas tahun 2008. Jadi kalau BCA sampai valuasi murah, for big banks valuasinya murah banget, sebenarnya lagi crash. Nah kemarin sebenarnya hoki banget tuh, BRI dikasih diskon di bawah 4.600, dia slightly discounted, nggak sampai yang murah banget gitu loh. Kalau Papa Hartono mau goreng bakal jauh lebih kaya dari Papa PP, tapi kan value orang nggak selalu melulu cuman mau kaya doang ya. Kalau aku mengenal keluarga Hartono, keluarga Jarum, mereka memang hobinya bisnis, tapi tetap menghargai nilai-nilai yang mereka anut. Gak heran sih keluarganya tuh jadi baik-baik banget, anak-anaknya juga akur-akur. Pak Arman, Pak Martin yang aku lumayan banyak ngobrol sih ya, itu mereka sangat keren banget. Aku kalau cerita sama kalian bisa bingung kali ya, tapi nggak usah saya ceritain. Oke ya, Oke, teman-teman ya di tok-tok kita lanjut ke Igoy. Tadi aku mau bahas BBTN terus kelupaan. Aku mau kasih satu perspektif aku dulu sebelum bahas BBTN, mumpung keinget ya. Orang ingat ya, ini hati-hati dengan kata-kata aku ya.
mesti dilihat secara utuh. Jangan kamu dengerin sebentar terus kamu keluar ngecek WhatsApp dan sebagainya, bahaya. Dengerin sampai akhir. Orang pom-pom saham, pump and dump, influencer pump and dump saham itu lebih jahat dibandingkan bandar, dibandingkan dengan investor. Kenapa? Bandar, investor, smart money, big money, mereka itu sebenarnya kayak kita, mau cuan, trading, mau cuan. Tapi kalau ada smart money, market maker yang menjadi influencer, terus melakukan pump and dump. Pump itu artinya harganya dinaikin sementara. Dinaikin sementara itu markup, naiknya nggak banyak. Terus kemudian dia pom-pomin di market, di sosial media, pakai berita pas segala macam dipom-pomin. Terus kemudian dia dump. Itu namanya jahat. Kenapa? Karena dia mengajak. Sedangkan kalau si market maker itu sendiri, smart money itu sendiri, mereka kerja-kerja sendiri, ya adalah mereka beli saham, bikin harga sahamnya naik dan sebagainya, dan akhirnya turun, dia mereka trading sendiri gitu loh. Itu sebenarnya menurut aku itu haknya mereka gitu loh. Tapi kalau sudah mengarahkan dengan opini, itu jahat. Tapi kita sebagai orang cerdas, orang pintar, orang bijaksana, gak boleh juga nyalain orang yang ngepom-pom meskipun ya itu jahat. Caranya gimana? Fokus pada apa yang kita bisa kendalikan. Serenity prayer. Fokus pada apa hal yang kita bisa kendalikan, kita bisa kontrol. Abaikan atau just lupakan apa yang kita tidak bisa kontrol. Dan Tuhan berikan saya kebijaksanaan bagaimana saya bisa membedakan keduanya. Hal yang saya bisa kendalikan dan tidak bisa kendalikan. Hal yang tidak bisa kamu kendalikan adalah mulut orang. Mereka mau ngomong apa, kamu gak bisa kendaliin. Hal yang bisa kamu kendaliin, yang bisa ada dalam kendali kita adalah belajar. Kenapa keluar balonnya? Belajar ilmunya yang benar. Jadi jangan cuma ngikut apa kata orang. Hal yang tidak bisa kamu kendaliin adalah arah gerak harga saham. Hal yang bisa kamu kendaliin adalah berapa banyak duit yang kamu mau masukin di saham. Money management. Hal yang kamu bisa kendaliin lagi adalah kapan kamu beli, kapan kamu jual, kapan kamu cut loss. Itu hal yang kamu bisa kendaliin. Jadi jangan cuma ngikut apa kata orang, even kata Ellen, kamu harus cari tahu lagi. Paham nggak? Cek komen. Yang paham boleh bilang paham atau kasih jempolnya. Yang di TokTok aku mau bahas chart lagi ke Igoyo. So, 10 Agustus jam 10 pagi hari Sabtu ada webinar M-Trade Start. Mari kita melipir ke M-Trade Start, daftarnya di emtrade.id/live mtrade.id/live. Oke, mantap kalau paham. Nah, aku mau lanjut bahas TOWR lagi. Nah, jadi kalian mesti belajar nih. 2 jari keluar balon. Apalagi dong, kasih tahu dong tipsnya. Kalian mesti pelajarin nih TOWR. Kalau kata Ellen, ini TOWR, ini tren gedenya masih downtrend. Tapi tren pendeknya dia udah mulai beranjak uptrend. Nah, ketawanya dari mana? Ini ada downtrend kecil, udah di breakout. Ini di 765, ini ada sideways, ini udah di breakout juga. Jadi sebenarnya dalam jangka pendek si TOWR ini jangka pendek ya, trennya udah naik, tren gedenya masih turun. Nah, maka dari itu tunggu aja pullbacknya di 765 atau di bawah. Oke? Gue lihat chart. Oke ya. Miss, apa arti MA50 dan MA200? Boleh dijelaskan dengan bahasa sederhana? MA itu rata-rata 50 hari, 200 hari. Kalau 50 dia jadi di bawah harga, dia jadi support. Ini harga, ini MA, dia jadi support atau tahanan, kena di situ bisa mantul. Di atas harga jadi resisten, kena di sini bisa turun. 200 sama bisa mantul. Tapi 200 lebih kuat dari 50. Itu fungsi MA sebagai support dan resistance. Sedangkan fungsi MA itu ada banyak. Penunjuk arah tren, kekuatan tren, jarak 2 MA. Nah, ini dijelasin di Trading Academy dengan contoh-contohnya. Sebenarnya itu kan cuma teknikal ya. Tidak hanya teknikal, karena apa? Kita ajarin cara makainya, case study-nya dengan saham beneran. Kalau cuma tahu fungsi MA gampang, tapi cara tradingnya tuh yang agak-agak kita perlu pelajarin. Oke, BTN yuk. Dari tadi mau bahas BTN nggak jadi-jadi. Ari,
SMGR kamu nggak bisa pakai MA ya, lagi sideways tuh apalagi MA kecil, jangan dipakai dulu. Nah ini nih BTN nih, kalau kamu cari saham perbankan yang lagi diskon secara teknikal dekat area support selain BNGA nih, BTN ini cakep gitu ya. Nah, ini aku kasih bocoran ya, salah satu watchlistnya Mtrade bisa masuk di sini. Cuman satu aja ya, bocorin satu aja ya. Oke, jadi supportnya di 1300. Lihat di Igoi di sini. Di 1300, gak usah pelit-pelit, cincai lah. 1320 ya boleh. Yang trading, yang investing dua-duanya cakep ya. Sabtu ini nanti kita kayaknya akan bikin Sabtu tanggal 3 ya. Kita akan bikin gathering MFest gitu. Jadi kita kasih tahu portfolio desain MFest yang baru gimana ya. Saham-saham yang terdiskon selain perbankan gimana? Bocoran dikit nih. Salah satunya selain perbankan besar, salah satunya BBTN ini masuk loh gitu, jadi cakep ya ini di sini ya. Terus upside-nya juga masih lumayan, diskonnya udah lumayan banyak. Nah teman-teman, kalau kalian belajar di Mtrade Start, kalian paham bahwa semuanya itu probabilitas. Kalau aku ngomong 1300 support kuat, bukan berarti dia nggak bisa turun. Nah terus kalau kalian trader ada stop loss, kalau investor gak pakai stop loss selama valuasinya murah dan fundamentalnya cakep. By the way, saham yang masuk di MFest kita itu cuma 30 saham aja, muter-muter di situ. Kadang-kadang kita ubah sahamnya jadi kayak indeks gitu loh, indeks MFest 30 gitu, itu muter-muter di situ aja gitu ya. Oke, jadi nggak banyak saham yang kita bisa investing jangka panjang. Ada pertanyaan tentang BBTN, boleh tulis di sini. 50 hari kerja. Thank you Hussein, boleh tulis di sini. Alimis tadi udah janji, woi, oke, ditagih janjinya, dibawain minum sama anak, jadinya seneng dibandingin dibawain sama mbak. Ada pertanyaan nggak tentang BBTN? Stop lossnya BBTN di angka berapa? Kalau aku sih, aku gak akan stop lossin sini, aku akan buat investing sini. Stop loss BBTN di 1270, 1265. Ada resiko kalau BBTN kamu cut loss, nanti The Fed turunin suku bunga, dia naik lagi. Gelasku lucu ya, satu strike, satunya Anya. Oke, saya hanya percaya 2 sektor di IHSG, kata yang di TokTok. Sudah saya pelajari 7 tahun, Jo, nggak apa-apa. Ada orang yang tradingnya cuma beberapa saham doang atau investingnya beberapa saham doang, itu oke. Kenapa Miss cuma 30 aja sahamnya yang layak buat long term investing? Gak banyak di Indonesia. Yuk langsung aja yuk ke sini yuk, ke grup di sini, ke grup, ke Igoi. Ada grup saham nggak sih? Ada sih, di Igoi channel aku itu udah kayak grup saham. Oke ya, area take profit BBTN Mtrade gak pernah target ya. Aku cuma bisa kasih tahu resistance 1400 dan 1415. Tapi kalau misalkan ini kejebol ke atas, kita ngehold. Kalau ini nggak nyampe, ternyata 1390 dia balik badan, Mtrade akan profit taking buat yang tradingnya. Jadi kita gak pernah target. Oke. TLKM please. Waduh, pada minta TLKM semua ya. Ini slow mellow TLKM. Ya, ini lagi nunggu earnings beberapa hari lagi. Ini nunggu earnings. Earnings tuh penentuan banget. Kayak auto hari ini sebenarnya kena earnings. TLKM lagi sideways aja, ya, lagi sideways aja. Sekarang lagi di masa sideways-nya, nggak dekat support juga sih. Supportnya 2960. Kalau sideways aku nggak mau pakai MA gitu. Terus just wait and see dulu aja. Nggak usah buru-buru di TLKM untuk masuk buy. Kalau kalian punya ya wait and see dulu aja, karena ini ada earnings ya, earnings day. Kalau pas earnings breakdown 2960 cut loss, naik di atas itu. Kalau mantul pas earnings hold. Sekarang lagi indecision si TLKM-nya 50-50 di tanggal 30 Juli, bentar lagi. Oke, Alsip ASII gimana nih kabarnya? BNGA udah dibahas, Chandra Lau. Wes tak bahas BNGA. BBYB gimana? BBYB di support sebenarnya, tapi support sideways, jadi kita belum buy. Aku lebih prefer BBTN daripada BBYB kalau saat ini loh, saat ini belum ada momentum. Oke, ke Igoi ya, buat lihat chart. Aku pengen bahas sektor
pilih mana dulu? ALI, LSIP, ASII, PTPA, Metals, pilih yang mana dulu nih? ALI ya, nih udah pada komplain-komplain nih. ALI. Biar kamu gak galauan begini, kalau Ellen lagi nggak live, biar kamu nggak galau, ikut M-Trade Start tanggal 10 Agustus jam 10 pagi. Ya, daftarnya ke emtrade.id/live, mtrade.id/live. Tanggal 31 ada rebalancing index 31, itu penting banget untuk diperhatikan karena abis itu Kamisnya juga ada pengumuman dari The Fed ya, 31 dan 1. Makanya banyak yang nunggu-nunggu gitu. Oke, ALI hari ini dia naik kencang tapi abis itu ngekor. Just wait and see aja. Secara earnings dan growth revenue-nya ALI nggak banyak, 0,8% aja. Lebih tinggian di SNG, LSIP malah revenue-nya turun. Tapi yang menarik earnings growth-nya, earnings tuh laba. Earnings growth-nya ALI cuma 2,6%, earnings growth-nya LSIP tuh 140,5%. Itu kinerja kuartal pertama 2024 ya. Terus kemudian di SNG itu naik 5,8%. Oke. Jadi kalau first half-nya belum ya, aku belum update ya. Oke, terus kemudian kita akan lihat di sini. Kita pakai first half dulu. Kalau nonton live, aku ternyata baru sadar kapan hari aku ngikutin live beberapa orang gitu. Ternyata live itu gangguannya adalah WhatsApp. Jadi kalau kamu nonton live terus ada WhatsApp kepotong-potong, be very careful di sini. Kalau ngomongin saham jangan sampai kepotong-potong, apalagi aku bahas sahamnya tuh cepet dan gonta-ganti. Ada alasannya kenapa saya bahas sahamnya cepet dan gonta-ganti, karena saham itu simple ya. Jadi aku nggak mau make it complicated, terutama di live ini bener-bener basic gitu ya, basic intermediate gitu. Jadi gak perlu dicocokologi kenapa saham batubara kemarin naik. Oh karena ini winter apa? Winter kan belum. Gak ada alasan apa-apa gitu loh. Oke, mari kita lihat Martley minta Argus bentar. ALI dia mirip seperti Arto, dalam tren jangka pendeknya dia sudah naik. Ke Igoy buat lihat chart ALI. Ya, tren jangka pendeknya udah naik, tapi tren jangka menengahnya sebenarnya tren gedenya masih turun. Ngehold aja yang punya ini, yang belum punya, yang baru mau beli, nggak usah beli dulu, tunggu retracement jika ada retracement nanti di 5875-an. Oke, terus kemudian aku matiin komennya sebentar yang di Igoy, sorry, karena chartnya ketutup nggak kelihatan, jadi perhatikan di sini LSIP. Nah, LSIP perhatikan di sini, ini ada pattern inverse head and shoulders. Hari ini turun, it's normal, just normal aja. Kalau kalian paham ilmunya, kalian nggak akan galau, nggak akan gabut, nggak akan stres harus nungguin aku ngebahas ini. Daftarlah di M-Trade Start. Ini aku kasih gratis buat kalian, tapi terbatas banget gratisnya di emtrade.id/live. Kalau kalian dapat gratis ya syukur, kalau nggak dapat gratis ya mohon maaf ya, karena terbatas ya. 10 Agustus supaya pada menghargai. Kalau dikasih gratisan kadang daftar doang nggak datang gitu. Ini kayaknya gratisannya kita udah mau kurangin lagi gitu. Jadi kayaknya mulai besok atau lusa udah kita nggak iniin. Lihat sikon dulu. Ya ini jadi patternnya inverse head and shoulders. Potensi sampai ke berapa projection. Jadi ini bukan target tapi projection bisa sampai ke level 920-an. Kebetulan di 935 ini juga ada satu resistance dari... Resistance tuh area supply. Kalau support itu, support apalagi breakout ya, bekas breakout kayak gini, ini area demand. Demandnya lebih gede gitu loh. Nah jadi kalau di resistance tuh area supply, kan kita main supply and demand ya, yang diperhatikan itu kan ya. Oke, jadi LSIP sudah masih bisa di hold oke. Dan oke, aku mau ngumumin nanti sekalian ngebahas sektor CPO di SNG ini kemarin bagus, tapi secara likuiditas masih bagusan ALI dan LSIP ya. Aku mau ngumumin pemenangnya. Pemenangnya siapa sih ini? Haish, gak ditulis. Hai, my team, woi, pemenang. Siapa? Giveaway. Dapat 1 lot saham ALI. Siapa sih? Tolong. Oke. Aku bingung mau bahas yang mana. Yang nanya banyak banget. Lokasi di mana, Kak? Di emtrade.id/live di rumahmu masing-masing. Live.
Arto banyak yang nanyain. Oke, mari aku liatin Arto. Jadi Ali, LSIP masih boleh buy belum? Kalau belum punya LSIP-nya masih boleh. Alinya jangan. LSIP patternnya lebih cakep. Oke. Makanya belajar di mtrade.id/live ya. Di mtrade start ya. Oke, mtrade start tuh apa sih sebenarnya? Ini webinar pengenalan trading. Jadi kamu nggak harus langsung beli mtrade academy gitu ya. Kalau di mtrade academy kamu dapat bimbingannya tiap hari, detail, dan termasuk real time update saham. Oke, terus ini juga patternnya bagus loh di SNG, inverse head and shoulders, tapi gak usah semua saham properti dibeli ya. Jadi hold aja di SNG-nya. Aku mau nanya, di sini ada yang namanya Martinus Taslim nggak? Martinus Taslim, kongret ya, kamu dapat hadiah 1 lot saham Ali senilai berapa nih? 600.000 lebih loh. Kemarin BBRI, sekarang Ali sekitaran ini 600.000 lah, pakai harga hari Jumat kemarin atau hari ini ya. Kasih WA aku, DM aku, kamu punya RDN, terus beneran dibeliin ya. Oke, Arto, mari kita lihat Arto, bah. Yang di TokTok ke Igo yuk lihat chart saham. Oh ya, Arto itu inverse head and shoulders ya. Duh, aku lapar, sorry tadi ini bukan di SNG ya. Arto ya, maafkan saya, lapar, saya belum makan, tadi balik dari Surabaya baru aja, terus siapin live. Inverse head and shoulders dengan projection, jadi masih boleh beli nggak nih Artonya nih? Artonya sih masih boleh beli sih. Kita nanti review buy lagi ya di mtrade ya. Nah, Arto projectionnya di level daripada BBTN, chartnya lebih clear Arto, arahnya patternnya sampai 3.000. Oke ya, Taslim family. Oke. Kapan giveaway 1 lot saham BBCA? Tak pikirnya dulu, kapan ya? Laper aku. Thank you Ci, baru seminggu jadi member hijau semua. Misra Huta Kaul, yeay, mantap. Jempol biar keluar balonnya, gak keluar balonnya. Gimana dong? Biar keluar balonnya gimana dong? Keluar love-nya nggak? Keluar. Oke. Ya, thank you yang udah ikut mtrade, mfast, dan yang teman-teman yang udah cuan, yang belum cuan semangat juga. Poin utamanya aku bukan mau pamer cuan, poin utamanya aku mau kamu belajar di Trading Academy. Itu detail banget ngajarin tradingnya. Cara dapat giveaway gimana? Giveaway pantengin aja, aku punya post Instagram. Ntar kena ban dari TokTok. Langsung ke Ikoy ya. Mari kita lihat agro, kabarnya gimana di agro? Agro, ada yang tanya agro. Agro ada tanda-tanda mau reverse juga. Aku tidak merekomendasi beli. Tapi kalau kamu nyangkut di sini, ada harapan buatmu untuk agro bisa balik arah. Breakout 252, trennya akan lebih bagus. Kalau turun di bawah 234, cut aja. Oke, satu hal penting yang saya pengen bagiin sebelum saya review BBRI dan berapa ini ya. Ingat-ingat ya, kamu harus melengkapi dirimu dengan ilmu. Bahaya kalau kamu cuma ngikut rekomendasi atau apa kata orang terus. Ellen dan tim, saya menjaga tim saya untuk gak boleh ngomongnya bombastis. Jadi ketika saya bahas saham, perhatiin saya bahas saham tuh gak pernah bombastis dan gak nakutin, jarang banget lah. Aku ngebahas yang bombastis palingan waktu itu BRI, itu pun aku kasih tahu resikonya. Buat kalian yang pengejar rekomendasi doang, kamu gak suka. Tapi buat kamu yang benar-benar mau belajar dan cuannya sustainable, kamu akan ngerasain manfaatnya. Karena apa? Aku ngejagain kamu. Hati-hati kalau kamu sudah merasa pede banget dengan satu kata-kata orang, dan kamu merasa, wah ini orang nih kelihatannya meyakinkan banget. Hati-hati, belajar lagi, oke ya. Terus BRI gimana? BBRI gak ada perubahan banyak dengan BBRI. BBRI itu dia just
sideways aja sih ya, sideways aja. Kalau turun di bawah 46 itu bagus banget buat kalian masuk buat investing lagi. Jadi yang sempat punya beli di atas just biarin aja, gak usah pusing. Unilever, maafkan aku harus berkata apa adanya. Unilever, ternyata aku punya Unilever juga dikit di portfolio aku, dan kemarin karena portfolio yang kecil ya, belum kejual juga, jadi tak temenin ya, aku belum jualan Unilever juga. But sorry to say, I have to be very honest to you, Unilever bakalan turun sampai 2.300. Oke ya, jadi yang paling penting kalau kamu beli saham, kamu selain belajar nomor 1, belajar nomor 2 money management. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa, lupa jual, lagi sibuk, lagi apa, kamu nggak akan sampai nelongso, nggak akan sampai sakit hati, stres gitu loh. Oke, terus Antam gimana kabarnya Antam? Antamnya hari ini tadi mantul, tapi kita wait and see dulu aja ya Antamnya ya, karena batubara lebih menarik. Hari ini tadi mantul, tapi mantulnya merah kayak gini ya, jadi kita wait and see dulu aja buat Antamnya. Unilever bisa untuk investing nggak? Basically kalau suku bunga diturunin sama The Fed, semua saham pasti naik, hampir semua saham pasti naik. Dan kalau ekonomi gerak, Unilever dia bisa naikin harga jualnya, itu pasti juga diuntungin. Jadi kalau kalian nanya sebenarnya sekarang valuasinya lagi murah nggak, bagus nggak buat investing, sebenarnya valuasinya lagi terdiskon dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya. Jangan dibandingin sama saham yang lain, kan memang dia secara sektor consumer good memang mahal gitu loh bandingin yang lain. Tapi kalau historical, memang bandingin historical Unilever lagi murah. Jadi kalau kamu mau long term investing di Unilever, just nitip sandal aja. Oke, terus aku mau update dikit tentang mindset duit, mindset kaya ya, yang di TokTok, yang di Igoy ya. Yang di TokTok kalau mau ke Igoy just follow me, ikut my channel, itu kita sering bagiin info-info saham juga di situ. Oke, jadi aku mau bagiin tentang mindset duit. Salah satu mindset duit. Siapa yang di sini dari kecil pernah dengar cari duit itu susah? Tulis. Ada gitu. Miss Entret dah jualan siapa? Kasih tahu nggak ya? Tadi udah tak bahas loh. Ya, ada nggak yang pernah dibilangin, ini penting ya, penting, jangan di skip, jangan ngelihat WhatsApp dan lain-lainnya, penting. Karena fondasi mindset itu yang paling penting. Ini yang aku berusaha anakku dapat experience ini. Di buku Psychology of Money dia bilang gini, kamu ngasih tahu orang tentang duit, tentang investing itu gimana, dia akan dengar dan paham, tapi dia gak akan benar-benar mengerti sampai dia memahami. Nah, kalau ada orang yang pernah dibilang cari duit itu susah, dan dia melihat mamahnya, papahnya waktu kecil susah, maka sepanjang hidupnya bisa jadi terbentuk mindset cari duit susah. Sebenarnya mindset yang perlu dibenerin apa? Duit gak usah dicari. Loh, kok duit gak usah dicari? Kalau kamu, sorry, ini disclaimer, mungkin teman-teman yang sedang hidupnya susah kalau dengerin ini kayak enak aja lu ngomong gitu loh. Tapi prinsip aku ya, selama kita berusaha selalu ada jalan, selalu ada jalan, selalu ada jalan. Selama kita mau belajar, selalu ada jalan. Tuhan gak akan tinggalin kita gitu loh. Itu yang pertama. Nah, jadi nomor 1, duit jangan dicari, tapi fokus pada solusi. Ketika fokus pada solusi, kamu kerja, kamu bisnis, kamu fokus pada solusi yang terbaik terus, gak mungkin rezeki gak cari kamu. Yang kedua, aku berusaha untuk menanamkan duit itu gampang mendekat ke kita buat anak-anakku, dengan cara yang dia tidak entitled. Caranya gimana? Salah satu caranya ya, kemarin aku ajak mereka untuk trading atau investasi saham pakai uang saya, uang papa mama. Dan uang papa mama ini tidak diberikan ke anak, cuman cuannya kamu boleh nikmatin. Dan ketika dia ada lihat portfolionya dia, aku sempat ada share di Igoy channel aku. Ini mungkin kayak bercandaan lucu-lucuan, tapi ini sangat penting gitu. Anak aku tuh malam-malam tiba-tiba dia aktif ngoceh, mah aku mau lihat portfolio saham, mau lihat saham-saham aku kasih lihat, terus dia lihat, mah kan aku modalinya nggak banyak juga ya, jadi aku pecah-pecah berapa saham gitu, satu saham mungkin cuma 10-20an juta doang, tapi buat dia ngerasain keuntungan 10%, 20% dari segitu, itu udah sesuatu. Terus dia bilang, mah ini kalau aku masuk 100 juta berarti uangnya jadi 120 juta gitu. Iya. Saya diem, dia bilang gini, mah, satu kata-kata yang dia bilang gini,
Make money is very easy ya. Saya dalam hati tuh mau ketawa, saya cuma senyum aja, gak berani saya ngomong apa-apa. Saya senyum aja, dan di satu sisi saya bersyukur dia mengambil kesimpulan seperti itu. Di sisi lain saya mesti menjaga supaya dia tidak entitled. Nah ini aku belajar dari Pak Martin juga, dari grup Jarum nih, Pak Martin Hartono Jarum, supaya nggak entitled. Dengan cara apa? Ngedapetin barang tidak semudah yang dia mau. Sebagai mama kadang tergoda pengen beliin anaknya baju apalah gitu, tapi harus menahan supaya dia tidak entitled, karena dia sudah punya mindset duit itu gampang mendekat ke dia. Make money is easy. Kita sebagai orang dewasa punya mindset seperti itu sangat penting sekali, tapi jangan entitled, jangan diboros-borosin. Make money is easy. Dengan cara seperti itu, ketika kita mengizinkan money datang ke kita dengan easy, money itu datang ke kita easy. Mindset apalagi yang saya akan bagiin ke depan setiap hari di live, aku usahain untuk share tentang mindset duit. Dan percaya nggak percaya, it does happen. Kalau kamu percaya, it does happen, gitu ya. Oke, ya Kak, kalau capitalnya gede, just dengerin aja dulu, coba dipraktekin, semoga bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di morning briefing besok dengan saya. Biasanya yang dapetin uang mudah, spendingnya juga mudah. Maka dari itu aku ngajarin gimana supaya nggak entitled juga. Itu kayak harus balance. Oke. Jangan lupa belajar di M-Trade Start Basic Trading Mastery, webinar 2 jam, belajar di tanggal 10 Agustus jam 10 pagi, belajarnya daftarnya di mtrade.id/live. Yang kangen sama Ara bisa ke TikTok. Aku tadi mau ngomong apa ya di live, udah tak pikirin terus lupa banget, udah. Oke, udah ya, bye.